konservasi itu nggak lepas ya dari perannya teknologi ternyata Iya, ya. benar sekali. Teknologi itu sangat memudahkan kita ya, apalagi di bidang Tuh kan, banyak banget hal yang belum sebenarnya kita ketahui nih tentang laut, dan melalui teknologi ini sebenarnya yang bisa menghubungkan, yang bisa memecahkan beberapa misteri yang masih menjadi pertanyaan betul. gitu. Hello guys, welcome back to our podcast by our konservasi, Our our ways ways to to conserve conserve the the sea. sea. Yay! Woohoo! Yes, we're so glad kalian kembali lagi sama podcast Our Konservasi. Dimanapun kalian berada, apapun yang lagi dilakukan, we hope you enjoy your day dan semoga podcast ini bisa menemani kalian dengan kerjaannya, kegalauannya Iya. mungkin. Aduh, Aduh, janganlah ya. kayak at least sambil masak Iya, lah ya. boleh lah. Boleh lah, kenyang sambil ini ya, kenyang secara perut dan juga kenyang secara ilmu. Oh Ya. iya, siap. Nah, karena hari ini tentunya nggak kalah menarik, tentunya lagi dari podcast-podcast sebelumnya. Iya. Sorry keikut. Ada aura-aura yang iya. Anyway guys, seperti dari podcast sebelumnya, kita tuh sempat ngebahas bahwa kita itu ada yang dari bidang konservasi, ada yang bidang IT, tapi ternyata kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Iya, benar sekali Kak Jol. Dengan Hmm, kolaborasi ini juga bisa menghasilkan dampak-dampak yang luar biasa ya untuk yes. lingkungan kita ke depannya. Mantep banget. Buat teman-teman yang belum nonton di episode sebelumnya, jangan lupa di check out ya. Gimana? Di mana? Yang mana? Atas atau bawah? Oh ada. Mau. Jangan lupa check out di sini untuk nontonin ya. Sebelum teman-teman ketinggalan apa yang kita bicarain di podcast sebelumnya. Nah, Iya. nah sekarang karena tadi kita udah mengenal nih sedikit-sedikit lah tentang teknologi, kita mau lebih dalemin lagi tentang teknologi karena ternyata konservasi itu nggak lepas ya dari perannya teknologi ternyata Iya, benar ya. sekali. Nah, di konservasi itu ini ya, pastinya mengikuti tren-tren saat ini ya, apalagi tren teknologi yang semakin berkembang nih Kak Jol. Bener banget, setuju banget. Nah, kalau misalnya tadi kita sempat ngebahas tentang, perkembangan teknologi dan ternyata konservasi itu nggak bisa terlepas nih dari teknologi, menurut kamu nih sebagai orang IT, kenapa sih teknologi itu berperan penting banget nih sama lingkungan, sama laut gitu? Menurut aku ya, kenapa ini secara umum yang aku jelasin, kenapa sih teknologi itu penting, karena teknologi itu sangat memudahkan kita ya, apalagi di Mhm, bidang konservasi yang mungkin kalau dulunya itu sangat manual. Contohnya kita kumpulin data nih, data-data sampah laut. Itu kan, manual banget tuh, kita harus turun ke lapangan gitu, ambil satu-satu datanya dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi semuanya dimudahkan, yang akhirnya kita bisa menggunakan teknologi untuk pengambilan data ya. mmm. Kemudian, dari teknologi juga bisa menghasilkan kayak sebuah, hasil-hasil yang memberikan ini ya, memberikan keputusan-keputusan terbaik ke depannya kita harus ngapain aja sih untuk menjaga lingkungan kita, seperti begitu, Kak. Iya iya, menarik banget, Hmm. jadi dia kayak membantu supaya pengerjaan konservasi lingkungan ini bisa lebih efisien gitu lah Iya, ya. lebih efisien, Heeh, lebih mudah dan, menghemat waktu tentu saja. betul, Mhm. waktu, tenaga gitu dan mungkin sistemnya supaya lebih terintegrasi juga gitu Iya, ya. betul Aduh, sekali. tuh aku juga setuju banget karena buat kayak kalau aku yang dari bidang lingkungan menurutku teknologi itu sangat penting karena selain tadi yang kamu bahas tentang pengambilan data dan lain sebagainya, aku juga nggak bisa memungkiri bahwa laut kita tuh sangat luas gitu, bahkan kayak saat ini masih sangat sedikit yang baru dieksplorasi, gitu Betul. kan. Banyak banget hal yang belum sebenarnya kita ketahui nih tentang laut dan melalui teknologi ini sebenarnya yang bisa menghubungkan, yang bisa, memecahkan beberapa misteri yang masih menjadi pertanyaan Betul. gitu. Kalau boleh tahu nggak, berapa persen sih yang saat ini kita berhasil explore nih, Mmm, laut kita? Terakhir ya, Mhm. kalau aku nggak salah lihat, nggak salah ingat. Correct me if I'm wrong nih sebelumnya, Cimeo. Correct me if I'm wrong, Iya, tapi kayak sekitar mmm, 5%.
Oh, yang baru baru lima diketahui? persen tuh, guys. Ya, Dengan teknologi aja yang saat ini ya sudah berkembang masih 5% yang berhasil dieksplor, guys. Apalagi mhm, kalau misalnya nggak ada teknologi, bisa bayangkan mhm. itu cuma berapa persen doang Nol yang koma berapa. iya. Nah, jadi Iya, teknologi itu sangat membantu lah ya untuk, mhm. dunia konservasi saat ini. Setuju banget. Jadi tadi tuh kita sempat ngebahas nih tentang pentingnya teknologi gitu kan. Nah, Mhm. untuk teknologi yang saat ini sedang berkembang sendiri nih di eee, konservasi, lingkungan, kan ada beberapa tuh yang kayak, orang memanfaatkan teknologi nih untuk konservasi. Yang sering aku lihat tuh salah satunya itu tentang penggunaan drone. Iya benar sekali untuk saat ini sih, bahkan, selain dari ini ya bidang konservasi bahkan di bidang lainnya misalnya di dunia kreatif kayak Hmm, video maupun foto-foto semuanya, menggunakan drone. Jadi iya, ya bisa dikatakan teknologi ini ya, dimanfaatkan di berbagai sektor dan yes. bidang lainnya. Setuju. Kalau bicara drone sendiri tuh sebenarnya drone tuh apa sih? Dan tujuan utamanya itu sebenarnya apa? Nah, kalau dari yang aku ketahui ya, ini, kalau misalnya ada yang salah mohon Iya. dikoreksi. Tapi setahu aku drone itu adalah sebuah ini robot canggih yang berkembang ya, robot terbang yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikendalikan dari jarak jauh tentu saja, yang tidak memerlukan pilot di dalamnya. Kalau Mmm, misalnya nih di pesawat kan kita ada namanya pilot tuh, tapi mhm, kalau kita ya pilotnya di darat aja, tapi, bener robotnya kita nih yang terbang gitu. Nah bener. jadi dengan drone ini kita bisa memanfaatkannya untuk yang inilah, untuk, menangani beberapa permasalahan contohnya mungkin kita memerlukan drone untuk, pemantauan ini lahan-lahan atau enggak, Mhm, eee, kita membutuhkannya untuk, data-data. Kan biasanya sekarang kita lihat ya untuk beberapa ini, lahan seperti di hutan-hutan bisa memanfaatkan drone untuk menghitung luasnya, menghitung, eee, ininya ya, apa sih namanya Kak, kalau ini tanaman-tanaman spesies atau apa itu? oh, oke oke oke, Nah, iya kayak iya, got it. jenis-jenisnya lah, Iya iya bisa iya. ketahui dengan cara menggunakan drone. Itulah salah satu, manfaat yang bisa kita rasakan dengan penggunaan teknologi, berupa drone itu sendiri. Wah, keren banget. Ya, tadi kamu kan ngebahas lebih generalnya gitu ya. Mhm, Nah, ternyata drone sendiri itu juga udah banyak juga dipakai di konservasi dan beberapa benar. yang kayak tadi kamu sempat ngomongin tentang lahan kan, kayak Iya, mengetahui betul. luasan lahan atau spesies gitu. Itu juga banyak digunakan di konservasi, salah satunya itu untuk melihat kondisi terumbu karang. Jadi misalnya Iya kayak melihat luasannya, mungkin nggak spesifikasi sampai spesiesnya ya, karena kan tuh di dalam air. iya, betul. Tapi kayak bisa Mhm, dilihat kayak misalnya kondisi terumbu karang apakah ada yang rusak gitu, luasannya kayak gimana. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya tuh ada penggunaan drone untuk menghitung populasi ter terlebih khusus tuh kepada megafauna biasanya, marine megafauna oh kayak yang ini ya, spesies gede-gede ya? iya, jadi spesies, Mhm, biota laut yang besar-besar seperti paus, seperti apa ya, dugong, lumba-lumba, penyu gitu. Nah, mhm. kadang-kadang kan, eee, paus, dugong, ketika mereka lagi berenang itu, terkadang kalau misalnya ada keberadaan manusia pasti mereka tuh bakalan, apa ya, bersembunyi atau mereka tuh bakalan, apa ya. Menenggelamkan diri. Iya, kita jadi nggak bisa lihat ini ada berapa gitu kan. Jadi Ah, dengan adanya drone tuh, bisa membantu dalam pemantauan populasi juga, which is betul for betul. me like it's very very cool gitu, bisa dipakai untuk memantau populasinya. Dan juga di sisi lain juga sekarang pemanfaatan drone tuh ada yang dilakukan juga untuk patroli, Oh iya, betul betul tuh. betul. Untuk saat ini juga di ini ya, yang aku ketahui bahkan, untuk yang di darat biasanya juga polisi maupun ini ya, Mmm, TNI dan lain sebagainya, mereka melakukan patroli bisa menggunakan drone, guys. yes. Dan itu sangat membantu untuk inilah ya, apalagi di konservasi,
kita kan perlu, memantau tuh, lingkungan kita dan tentu Mhm. saja dengan menggunakan drone, dengan keterbatasan kita, entah keterbatasan logistik atau Mhm. keterbatasan yang lainnya, dengan drone bisa membantu ya, eee, entah itu berapa persen, tapi ya bisa dikatakan sangat membantu. Iya kan, daripada harus sampai ke titiknya dulu atau Betul. mengitari mungkin muter-muter. Jadi nggak perlu tunggu-tunggu lagi nih, butuh harus ada ini dulu, transportasi dan lain sebagainya, tapi enggak, Mmm, dengan drone, semuanya bisa terselesaikan. mantap. So that's about drone. Nah, sekarang kita move on ke teknologi yang berikutnya itu tentang AI. Wow, ini nih yang agak ini ya, bisa dibilang agak membuat otak akan berpikir keras. Kenapa Gimana kenapa tuh? bisa AI itu membuat kita berpikir keras? Karena Mhm. AI ini bisa dibilang kayak ini ya, kayak banyak, orang akan berpikir pro dengan AI dan ada juga yang kontra dengan AI. Kenapa begitu? Pertama ada yang pro soal AI ini membantu kita, terus Oke. ada yang kontra juga bahwa AI itu membuat kita makin bodoh. Iya iya, Nah, kan setuju sih. bener kan? Nah, Mhm. terus dengan AI ini juga, banyak data-data yang bisa dimanipulasi ya, Mhm banyak mhm yang mhm nggak mhm. real gitu, Mhm. mulai dari beberapa penelitian lainnya bahkan menggunakan AI. Ini bukan bermaksud untuk, I ini ya, nggak ada, tapi no sebagai offense contoh ya. ya, tapi Mhm. sebagai contoh, tapi memang faktanya seperti begitu. Banyak data-data yang dimanipulasi dengan menggunakan AI dan itu kayak membuat, sebagian orang akan pro dengan AI dan kontra dengan AI, seperti Got begitu. it. Jadi sebenarnya oke, AI ini lagi banyak banget nih berkembang. Banyak Iya, juga yang udah sebenarnya udah tahu nih tentang AI, tapi mungkin ada yang apa ya, ada yang cukup pernah dengar aja. Boleh nggak share tentang apa sih iya, sebenarnya AI? Kenapa ada yang bisa sampai kayak gitu tadi yang kamu ceritain? betul. Nah, jadi AI ini kalian tahu nggak kepanjangan AI itu apa? Apa tuh? Kajul tahu nggak? Tahu dong. Oke, ini kalau aku bilang kepanjangannya itu artificial, intelligence benar nggak? Bener. Oke, Kenapa? sorry guys, agak gugup menyebutkannya. Nah Nggak apa-apa. nah, AI ini, merupakan sebuah teknologi ya, Mmm, yang bisa, membuat beberapa hal di komputer itu untuk belajar, kemudian menganalisis, kemudian memecahkan masalah dan akhirnya membuat keputusan, beberapa keputusan ya yang dari masalah-masalah yang ada. mmm, Contohnya misalnya nih, ini contoh kecilnya, di bidang konservasi, kita analisis soal, sampah-sampah di ini ya, di pinggiran pantai begitu. Nah, dengan menggunakan AI kita nggak perlu tuh untuk, eee, jauh-jauh ke pantainya untuk mengukur dia punya panjang dari sekian abad, kan untuk analisis datanya perlu ini ya, oh oke. ada untuk panjang, lebar, dan apanya gitu Mhm, di pantai. Tapi dengan menggunakan AI, menggunakan cukup fotonya doang, bahkan bisa cukup menggunakan petanya doang, kita bisa ketahui itu data-datanya, berapa panjang ininya, berapa ininya, semuanya ada, bisa dihasilkan dengan AI. Bahkan dengan perhitungan beberapa sampah pun, AI bisa memberikan keputusan-keputusan bahwa, oh, ternyata di pantai A itu banyaknya sampah plastik. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan di sana adalah membuat penghimbauan kurangi penggunaan sampah plastik misalnya. mmm, Atau di pantai B banyak sampah-sampah elektronik. Nah, di sana kita bisa membuat penghimbauan bahwa jangan buang sampah elektronik sembarangan karena beberapa barang, elektronik ini ya, fakta juga beberapa barang elektronik itu sebenarnya juga nggak bisa dibuang sembarangan ya, apalagi mmm, seperti kayak baterai, itu jangan dibuang sembarangan karena ada beberapa zat di dalamnya yang berbahaya untuk, eee, kita sendiri manusia mhm, maupun untuk makhluk hidup lainnya, gitu. setuju. Wow, menarik banget ya. Jadi sebenarnya AI itu, sekarang apalagi sekarang sih menurutku Mhm, tuh semenjak semenjak pandemi itu menurutku perkembangan AI itu pesat banget gitu loh, banyak betul banget sekali. dipakai di mana-mana. Dan tadi sempat ada yang kamu mention gitu kan tentang penggunaan AI gimana dia bisa berkontribusi untuk menghitung data gitu Mhm, kan.
ternyata AI juga nih ya dari, yang aku searching dia bisa bantu juga untuk mengidentifikasi spesies misalkan. Iya, Jadi kayak ada, ID-nya atau ada misalnya kayak karakteristik tertentu dalam suatu organisme dia bisa bantu untuk kita identifikasi gitu dan lain sebagainya. betul sekali. Bahkan bisa, ini ya, AI itu memprediksi apa sih yang akan terjadi selama beberapa waktu ke depan gitu. Mmm, Contohnya nih, eee, saat ini lagi marak-maraknya ini ya, coral bleaching ya, iya, coral bleaching. Nah, nanti tuh dengan menggunakan AI, kita bisa memprediksi nih 5 tahun yang akan datang gimana sih kondisinya gitu kondisi, ya. dalam laut kita dengan coral bleaching itu. Nah, itu Kak, sih yang mungkin, dampak baiknya dengan, menggunakan ini ya, teknologi yang seiring berjalannya waktu berkembang, contohnya AI. Ya kalau digunakan secara bijak tentu saja, akan sangat membantu. Tapi mhm, kalau tidak digunakan secara bijak ya bisa jadi, ini ya bumerang untuk kita sendiri, iya. manusia sebagai penggunanya, gitu. Setuju setuju. Wah, menarik banget nih, padahal kita baru di poin kedua, Iya. tapi kita juga punya poin yang terakhir nih yang mau kita bahas tuh tentang ada another teknologi yang, di konservasi yang menurut aku nggak kalah menarik dan nggak kalah pentingnya itu melalui penggunaan big data, itu Iya, dia. Boleh nggak sharing sedikit tentang apa sih sebenarnya big data itu? mhm. Nah, sebenarnya big data ini juga masuk di bagian AI ya sebenarnya. Jadi, Mmm, kalau kita ilustrasikan itu AI, lingkaran besar, kemudian di dalamnya ada big data, kemudian ada data mining, kemudian, ada ya semua inilah perdata-dataan di dalam sampai menjadi lingkaran kecil yang sebuah data data yang ini ya, yang mau dikelola. Nah, big data ini adalah sekumpulan data-data yang ini ya, yang udah, banyak dan disatukan hingga akhirnya bisa dikatakan big data. Sama aja sih dengan ini dari bahasa Inggrisnya big data artinya data yang besar gitu. mhm, Dan, dengan big data ini juga bisa membantu kita nih, untuk mengetahui beberapa data yang kita inginkan. Contohnya ada big data konservasi, contohnya, apa ya, big data soal spesies, ikan hiu, mhm, yang ada di sebuah laut, entah di laut manapun itu. Nah, dengan kita ingin mengetahui, beberapa ini sih, beberapa hal dengan data itu, contohnya kita ingin tahu nih, dari yang tahun 2000 berapa, berapa spesiesnya, terus sekarang apakah dia, menurun atau, semakin ini ya, berkembang pesat spesiesnya. Dan dari big data itu kita bisa ketahui semuanya. Yang penting, semua data-datanya itu lengkaplah untuk mmm. ini ya, dan jangan lupa untuk digitalisasi juga datanya. Nah, dari digitalisasi data itu akhirnya ada yang namanya big data. Oh, got it. Jadi sebenarnya big data itu baru bisa terrealisasi kalau misalnya data-data itu digitalisasi ya, berarti dia bukan di kertas gitu kan? Iya, karena menurut aku ya, ini menurut aku kalau cuma di selembaran kertas bisa saja, banyak hal yang akan bisa terjadi. Mhm, Contohnya kertasnya terbakar, kedua, kertasnya juga ini ya, bisa basah, terus dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sebagai himbauan buat teman-teman semuanya bahwa kurangilah penggunaan kertas. Kenapa begitu? Kertas itu enggak ini ya, enggak sangat sangat, eee, sangat enggak inilah, enggak ideal lah untuk digunakan di era saat ini yang teknologi sudah berkembang. Apalagi kita sudah ketahui bahwa kertas itu hasil dari ya pohon-pohon yang ditebang, dan itu akan membuat beberapa, komunitas lainnya akan, ini komunitas bukan komunitas ini ya, tapi komunitas dalam hal, ini ya kehidupan kehidupan di ini, di hutan dan lain sebagainya itu akan berkurang gitu. Dan mhm. akhirnya, eee, kayak membuat kita menjadi sedih juga apalagi beberapa waktu ini ya, kita ada ingat beberapa hutan di Indonesia sudah semakin menipis, sudah semakin ya kita punya jantung inilah,
oksigen di dunia ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, entah itu karena penggunanya, untuk, keperluan ini ya, industri maupun ya salah satunya kertas juga sih keperluan industri. Nggak ada Ya jadi ya kurangilah ya. penggunaan kertas, guys. Oke, itu intermezzo. Nggak apa-apa, itu menarik dan penting banget. Jadi sebenarnya big data juga sangat-sangat berperan penting ya. Ternyata bukan cuma untuk ngumpulin datanya aja nanti, tapi dia punya implikasi baik juga ya. Ternyata bisa kayak mungkin kayak tadi pengurangan penggunaan kertas gitu kan, bisa jadi Mhm, datanya tuh lebih tergeneralisasi lagi, betul. bisa dibantu untuk pembuatan kebijakan tentunya ya ke Iya, depannya betul. gitu. Dan menurutku juga kayak big data juga menarik banget karena dia juga bisa meng-engage lebih banyak orang untuk terlibat. Salah satu contohnya itu kalau teman-teman pernah dengar yang namanya citizen science. Iya, Jadi kayak kita dari konservasi itu meningkatkan kepedulian juga terhadap teman-teman yang khususnya yang suka traveling, turis yang suka ambil-ambil foto, biasanya itu kita minta tolong juga kayak untuk pelaporan data gitu. Jadi kayak spesies apa yang ditemukan saat diving, apalagi kalau misalnya spesiesnya itu udah terancam gitu ya. mhm, So, it's very cool I think, like penggunaan data, iya. technology and conservation. Iya, dengan digitalisasi data yang menjadi big data ini, juga bisa memudahkan kita ya, mau diakses dari manapun, Hmm, kapanpun, bahkan di saat kalian entah itu lagi di kamar mandi, lagi masak, lagi belajar, semuanya bisa iya, diakses ya kapanpun setuju. itu. Ketimbang, dengan menggunakan ini, selebaran kertas ya, Mm-mm, dan mungkin cuma catatan-catatan kecil doang, itu mm-mm. kayak membuat kita kesulitan nggak sih untuk cari tahu data-datanya. Jadi lebih baik digitalisasi data itu penting banget. Yes, setuju, setuju, setuju banget. And so, with that three big main technology yang hari ini kita bahas di episode kali ini, apa nih kira-kira harapannya kamu dulu deh, harapannya kamu dengan adanya teknologi ini, supaya teknologi ini nggak jadi bumerang nih nantinya buat kita. Apa nih harapan kamu ke depannya penggunaan teknologi dalam khususnya konservasi saat ini? Ya mungkin yang seperti yang sudah aku mention juga sebelumnya, kita perlu menggunakan teknologi itu secara bijak ya, dalam hal, yang baik-baik aja, maksudnya niatnya baik, Hmm. terus, kita harus secara jujur juga dalam menggunakan teknologi. Kenapa harus jujur? Karena, dengan menggunakan teknologi secara jujur itu kayak membuat, teknologi juga kayak berpihak dengan kita nggak sih? Kayak Hmm. kayak semuanya itu dilancarkan bahkan, apa ya, bisa dikatakan kalau kita jujur bahkan beberapa hasil yang kita harapkan dari pekerjaan kita tuh membuahkan hasil. Nah, sedangkan kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, terus kita nggak jujur eee, dengan teknologi yang kita gunakan, itu nanti lambat laun juga hasilnya yang nggak seperti yang kita inginkan ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak rasakan sekarang, tapi kedepannya pasti kita akan rasakan bahwa, dengan tidak bijak menggunakan teknologi itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri, seperti begitu. Yes, yes. Aku juga setuju banget dan kalau aku juga harapannya semoga teknologi itu bisa semakin dikembangkan, tapi tentunya untuk hal-hal positif ya Iya, yang kayak kamu tadi betul sekali. bicarakan dan semoga nanti ke depannya yang dari tadi mungkin 5% ya yang baru kita tahu nih Heeh. tentang laut, semoga banyak misteri yang bisa kita dalamin lagi tapi bukan untuk dieksploitasi tapi untuk meningkatkan awareness supaya kita lebih peduli lagi nih tentang kekayaan laut kita dan gimana cara kita menjaganya dengan bijak. Iya, betul sekali dan Yes. semoga harapan ini juga tersampaikan di hati teman-teman semuanya Yuhu. dan bisa menjadi sebuah panggilan untuk kalian menjadi, orang-orang yang peduli dengan lingkungan kita. Bener Karena banget. peduli lingkungan itu nggak perlu harus menjadi seorang ahli lingkungan, nggak perlu menjadi seorang aktivis, tapi kalian bisa, mulai dengan langkah-langkah kecil. Setuju. Dan itu adalah tugas bersama. Oke? Okay? So, let's team up on this. Iya. Oke, okay, menarik banget. And aku again
another episode dan aku sangat enjoy banget even like in this recording of this podcast. Before we end it, kita punya seperti biasa sekarang tuh kita mau main game gitu. Oh, jadi setiap podcast sekarang itu ada gamenya ya? Iya, gitu loh. Jadi kita supaya lebih entertaining lagi, kita mau main game. Dan hari ini kita bakalan dipandu. Aku langsung menyodorkan mic. Jadi mic sisa satu ya, Oh, pintar. oh Dan iya. kita pakai berdua ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih untuk ceritanya. Oke. Nah, sudah siapkah belum untuk main game? Sudah. Oke, nama gamenya tuh teknologi penjaga laut. Wow. Oke. Oke, nah cara bermainnya itu setiap soal yang diberikan ke kakak itu akan diberikan 3 petunjuk. Oke, jadi bakalan ada ngasih soal, terus dalam setiap soal ada 3 petunjuk gitu ya? Iya. Oke. Nah, kakak-kakak harus menebak nama teknologinya berdasarkan petunjuk tersebut. Oke. Nama teknologi. Nah, jawaban yang kakak berikan itu bisa secara lisan. Dan siapa yang paling cepat dan tepat menjawab akan mendapatkan 1 poin. Oh, oke. Oke, rebutan nih kita. Rebutan tapi ininya cuma satu. Halo. Oke, nah soalnya itu ada 10. Oke. Oh, wow, banyak juga. Kakak-kakak yang mendapat poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Oke. Oke, begitu instruksinya apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Aku deg-degan. Iya. Oke, tanpa basa-basi nanti basi, kita langsung lanjut. Oke, yang pertama petunjuknya. Aku bisa terbang dan mengambil gambar dari atas laut. Belum. Tapi gak apa-apa dan kayak menurutku kalau misalnya kita baru dapat petunjuk, gak sampai petunjuk ketiga tapi ternyata udah tahu jawabannya, I think it's fine. Berarti sudah yakin dengan jawabannya? Udah yakin belum kamu jawabannya? Iya, udah yakin. Apa jawaban tadi? Drone tadi. Oke, benar. 1 poin suara. Yang kedua, aku dapat membaca informasi dari permukaan laut hingga kedalamannya. Clue kedua, aku digunakan untuk membuat peta dasar laut. Clue ketiga, P-pop. oke, silakan Kak Ju. Ini sonar bukan? Ya, benar. Oh. Wow. Oke, yang ketiga. Petunjuknya, aku menyerap karbon dari atmosfer. Ini bukan teknologi ya, Oh, oke. tapi masih berhubungan dengan laut. Oh, Oke, oke. lanjut. Aku ditanam sebagai bagian dari restorasi pesisir. Oh, P-pop. Ya, Mangrove. benar. Oke, keempat. Aku adalah sistem yang bisa memprediksi perubahan suhu laut. Agak susah sih. Aduh. Lanjut. Aku membantu ilmuwan memahami El Nino dan La Nina. Wow. Oh, ini apa ini? Ini semakin ke oceanografi. Iya, ini apa dan? Aduh. Aku berbasis model digital dan satelit. I can give a guess. Apa? GIS. Apa itu? Sensor. Tidak ada yang mendekati. Oke. Jawabannya model iklim laut atau Ocean Climate Models. Oh, Oke. baru. Aku nggak tahu. Oke. Soal keberapa nih, Dan? Soal kelima. Oke, 5. Tadi Aku 1. oke, iya benar. Making sure. Oke, petunjuknya. Aku digunakan untuk melacak migrasi hiu dan penyu. Oke. Kedua, aku ditempel di tubuh hewan laut. Kaju. Tag. Tag apa? RFID, akustik.
Jangan terlalu rinci, yang umum. Tapi Oh, tag kan, Tag karena tag itu yang ada umum. jenis-jenisnya. iya, tagnya dia pakai apa sehingga kita bisa membaca? Sensor. Sensor. Iya. Salah. Eh. Dia mengirimkan sinyal, baru sinyalnya terpantul ke kita. Bagaimana itu? Pakai apa? Satelit. Iya, Ya satelit. tagging satelit. Tag satelit. Iya, garet. Enggak, dan jadi sekedar info, tag tuh ada banyak jenisnya. Jadi kayak Iya, yang ini tagging satelit. Oke. Oh, Tadi ini ada lagi. clue itu enggak? Clue di clue-nya ada enggak? Ada. Oh, Oh, belum oke. didengar Belum sampai selesai. sana. Aduh. Oke, keenam. Aku adalah teknologi yang mengenali suara paus atau lumba-lumba. Oke. Aku bisa menganalisis suara bawah laut. Oh. Aku membantu melindungi mamalia laut dari aktivitas kapal. Oh, Wow. ini apa guys? Wow, ternyata soalnya agak susah ya. Apa ya? Aku pernah dengar ini, tapi Aku juga pernah tahu, ini pernah lewat-lewat juga di beranda Instagram. Tapi aku nggak tahu ini teknologinya apa. Mau di skip? aku lupa. Nggak tahu. Ah, skip. Tapi mau tahu jawabannya nggak? Iya, mau. Pemantauan akustik laut. Oh. Nah, Got it. yang ketujuh. Aku robot kecil yang bisa menyelam sangat dalam. Oke. Aku dikendalikan dari kapal permukaan. P-pop, Apa? ROV, Ya, benar. Oh. ROV kepanjangannya apa? Remote Automated Vehicle. Salah. O-nya apa? Remotely operated vehicle. Oh, apa? Remotely operated, ternyata operated. Iya. Itu sekedar fact saja. Makasih. Ditekankan ya fact-nya. Iya. Oke, pertanyaan ke-8. Aku bisa bergerak sendiri tanpa dikendalikan manusia secara langsung. Aku mirip ROV tapi lebih otonom. Aduh. Aku digunakan untuk survei laut dalam. Namanya mirip. Kayaknya aku tahu deh. Tapi aku nggak, maksudnya aku tahu konsepnya. Tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Mau clue lain nggak? Iya, boleh. Iya, coba. Dia mirip tipe mobil. Dia mirip mobil. Tipe mobil. Mobil yang badan besar tuh biasa namanya apa? Kapal selam. Mobil. Aduh, itu. Apa ini ya? Mau tahu mobilnya? SUV. Nah, mirip. Dia punya jawaban mirip. Bisa tebak gak? Oke, bolehlah dan jawab. Iya, boleh dan jawab. AUV. AOV. Autonomous Underwater Vehicle. Oke, ke-9. Aku bisa mengenali spesies ikan dalam video bawah laut. Aku belajar dari data yang ada. Aku bagian dari kecerdasan buatan. Ini apa? Nama aplikasi? Nama? Bukan. Is it so general? Teknologi. Tidak terlalu banyak orang tahu. Aduh. Apalagi kita. Tapi pasti orang IT tahu. Oh. Apa itu dan? Ada clue lain nggak? Bonusin dong clue. Pokoknya ada terkait belajar dengan mesin. Oh. AI. Ini P-pop. Apa? Machine learning. Iya. Machine learning. Astaga. Dia baru belajar dengan mesin. Aku kayaknya ini translatannya.
Astaga. Oke. Oke. Eh, aku digunakan untuk mengangkat jaring atau sampah laut tanpa melukai hewan. Aku bisa dikendalikan dari jarak jauh. Aku membantu pembersihan pelabuhan. Wah, aku tahu gambarannya tapi lupa namanya. Aku juga sih kayak Iya. ke picture tapi Iya, nggak kayak tahu kayak namanya ke apa. gambar guys, Iya. tapi ini namanya lupa. Iya, serius nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Sea drone. Oh iya, Oh iya. iya. Itu pernah aku juga sempat ini baca-baca artikelnya karena sempat ada yang ini keluar ya, yang pas ini sih ada komunitas itu Oh. apa namanya selain Pandawara ada komunitas lainnya gitu yang kenalin itu yang soal teknologi ini. Aku lupa namanya. Got it. Iya. Kalau yang biasanya terkenal kan itu Pandawara, tapi ada Bukan Sungai Watch. bukan, ada lagi yang satunya. Got it. Oke. Nih udah 10 berarti. Sudah 10 pertanyaan. Oke. Yang Berapa di- poin saat ini di akhir? 7? Oh 5. 5. Oke, berarti winernya Kaju. Selamat. Iya, apa hadiahnya, Apa Jan? hadiahnya? Eh, doa. Doa. Oke. Oke, boleh. Tolong doain aku yang terbaik ya. Iya, Oke. kita doakan yang terbaik untuk Kajul. Makasih lo hadiahnya. Oh ya. Oke, that was so fun. Oh ya, boleh nggak aku dapat mikrofonku kembali akhirnya? That was fun ya. Akhirnya. Aku juga ada banyak tuh hal yang dari tadi dibahas di game ini juga ya. Aku kayak apa ya? Aku nggak tahu Apa namanya. lagi aku? Kayak ini apa gitu. Terus yang paling yang aku nggak ini itu yang pas pertanyaan terakhir. Apa? Ternyata dan itu udah kasih clue yang sangat jelas ya, ternyata translatean. Iya, machine. Tapi aku mikirnya apa ini? Mikirnya jauh. Apa ini? Mikirnya terlalu jauh. Jadi guys, ini juga sebagai nasihat jangan terlalu mikir yang jauh. Bener ya. Karena terkadang yang deket-deket itu udah jelas. Oke. Siap. Baiklah. Well, that was fun. I really enjoy this podcast. Jadi buat teman-teman, that's all for our podcast for today. Tapi we look forward for our next podcast. Kalau teman-teman sekali lagi ada ide mungkin kayak aku mau request dong ada yang bahas. Boleh nggak ngebahas tentang topik A, B, C, D? Just drop it down below. Jangan lupa comment, like, and subscribe our channel. And we hope to see you in the next podcast. It is our konservasi. Our ways to conserve the sea. Bye. Udah. Oke. Kita ulang lagi.